Kemarin, jagat maya kembali dikejutkan dengan kabar dugaan prostitusi online yang melibatkan publik figur. Artis FTV berinisial HH yang diduga terlibat prostitusi online ditangkap pada hari Minggu malam di sebuah hotel di Medan saat bersama seorang pria. Inisial serta nama sang artis dengan cepat menyebar, nama Hana Hanifah disebut-sebut sebagai terduga yang terlibat dalam kasus tersebut. Apa kata manajer Hana usai artisnya diduga terlibat prostitusi online? Seperti apa reaksi keluarga Hana Hanifah usai mendengar kabar tersebut? Penangkapan Hana Hanifah di Medan membuat nama Chris Hatta juga jadi sorotan publik. Sedang dalam status berpacaran, apa curhatan Hana kepada Chris Hatta di hari terakhir pertemuan mereka? Seperti apa sosok sang kekasih di mata Chris Hatta? Hubungan pacaran masih hitungan bulan. Kabarnya kedekatan Hana dan Chris Hatta pun sudah direstui ibunda Hana. Pacar baru sedang didera masalah, yakni dugaan prostitusi online. Seperti apa sikap Chris Hatta? Benarkah Chris Hatta tak berniat meninggalkan Hana, bahkan akan memberikan dukungan pada sang kekasih? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Artis FTV, selebgram dan model cantik berinisial HH diamankan polisi di salah satu hotel di Medan pada Minggu 12 Juli kemarin. Inisial artis tersebut dengan cepat menyebar ke publik. Tersebar nama Hana Hanifah, pihak manajer dan keluarga pun mengkonfirmasi jika artis berinisial HH yang ditangkap memanglah Hana Hanifah. Kendati sudah secara pasti tahu jika Hana kini diamankan lantaran dugaan keterlibatan dalam prostitusi online, namun keluarga tampak tenang. Pasalnya, hingga dengan saat ini status Hana adalah sebagai saksi. Saya beserta keluarga sama kuasa hukumnya ini nanti besok pagi jam 5 kita berangkat ke Medan untuk mengetahui persisnya seperti apa kejadiannya. Jadi kalau tadi pertanyaannya kejadian kita belum tahu. Kalau berangkat ya setahu saya sendiri ya. Setahu saya sendiri. Memang sebelumnya pernah ngasih tahu ke saya sekitar 4 hari yang lalu lah. Dia bilang karena dia itu ada photoshoot, karena saya ngajakin dia ke mana namanya acara saya ada acara inilah habis ulang tahun lah, saya syukuran. Terus saya ajakin, dia bilang maaf kak, nggak bisa, ada photoshoot, ada kerjaan. Yang jelas kami sudah mendapatkan info tadi ya, bahwa memang status dari Polrestabes Medan bilang tidak ada apa-apa sama Hana, dia hanya sebagai saksi. Jadi tadi dari pihak Polres tidak menegaskan ke kami, ada apa dengan Hana gitu kan. Jadi dia hanya memberikan konfirmasi bahwa Hana saat ini statusnya sebagai saksi. Kita nggak tahu ke depan bagaimana ya, artinya besok kita mau urusin. Ditangkap di Medan, manajer Hana bahkan tidak tahu jika Hana Hanifah berangkat ke Medan di hari Minggu 12 Juli kemarin. Sang manajer yang sempat mendapat kabar jika kliennya punya job di Medan juga syok kalau tahu artisnya diamankan pihak berwajib. Sebelum penangkapan yang terjadi sekitar pukul 23.30, sang manajer sempat bertukar kabar dengan Hana pada pukul 19.44. Kala itu, artis FTV tersebut mengaku berada di Jakarta.
Pagi harinya, manajer Hana dikejutkan dengan sejumlah panggilan tak terjawab di ponselnya. Siapa sangka 19 panggilan tak terjawab tersebut adalah kabar buruk baginya juga bagi keluarga Hana Hanifah. Saya sendiri sebenarnya juga kaget karena memang tadi malam jam 19.44 ya, kalau ada di berita bilang tengah malam itu keliru itu ya. Jam 19.44 saya masih berhubungan sama Hana, masih teleponan, masih whatsappan tadi malam, karena memang hari Sabtu pun kita syuting YouTube. Hari Minggu saya koordinasi untuk ngedit hasil videonya jam 19.44. Dia bilang bahwa dia di Jakarta. Nah, saya juga kaget kenapa tiba-tiba sekarang ke Medan. Memang ada info dia ke saya bahwa aku mau ada pemotretan di Medan, tapi memang dia belum memberikan ke saya hari kapan atau tanggal berapa. Itu saya cross check juga, saya tanya dengan kuasa hukum yang sebelumnya nangani kasus juga, dia nggak tahu. Warga juga bingung gitu kan. Jadi saya sendiri pun juga sampai detik ini belum tahu apakah Hana ini, HH ini adalah terlibat apa gitu loh di sana mengenai pemotretan dia yang di Medan ini. Nah, ini saya juga belum ada konfirmasi ke saya bahwa akan berangkat kapan dan lain-lain. Makanya saya juga jujur kaget, tiba-tiba jam 4 dini hari kok ada 19 telepon dari media nanyain saya. Makanya saya juga kaget, tapi ya saya berusaha untuk menjelaskan apa adanya, dan memang yang saya tahu begitu. 19.44 dia masih di Jakarta, masih teleponan dan whatsappan dengan saya. Saya nggak tahu apa dia berangkat ke Medan atau apa, atau mungkin last flight atau apa, saya nggak tahu. Kaget lah kalau ada berita seperti itu, tapi kan pada saat ini di sana kan dia itu hanya sebagai saksi. Jadi ya alhamdulillahnya ya kita nanti akan lihat di sana. Ditangkap polisi di salah satu hotel di kawasan Medan, tak banyak yang tahu jika selama ini Hana Hanifah menjalin asmara dengan Chris Hatta. Lantas seperti apa reaksi Chris Hatta usai pacarnya ditangkap polisi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan program Intens Investigasi 2 kali sehari dari hari Senin sampai Jumat. Tahun demi tahun, kehidupan Chris Hatta selalu diselimuti permasalahan seputar wanita. Padahal, di hari Sabtu lalu romantisme asmara antara Chris Hatta dan Hana benar-benar bergejolak. Melepas rindu, Chris Hatta pun betah menginap hingga lupa waktu. Baru pulang Minggu pagi, bertukar kabar pun masih terucap meskipun hanya lewat pesan singkat. Saat komunikasi mulai terputus, rasa was-was mulai menghantui Chris Hatta hingga akhirnya terbuka link berita tentang wanita berinisial HH. Kaget banget aku tuh. Gak nyangka sih. Sabtu kita masih ketemu padahal. Sabtu sampai Minggu pagi tuh kita masih ketemu. Di hari Sabtu dia coba telepon aku kan. Dia bilang kangen. Karena aku merasakan hal yang sama, ya aku kabulkan permintaan dia. Ya kita ada pertemuan lah. Ya kita pergi. Dan akhirnya sampailah di kediaman dia. Aku lupa waktu. Pulang baru dari Minggu. Di sini murni kesana aku. Harusnya aku nggak perlu pulang, aku diem aja di situ sampai hari Senin atau Selasa ya, biar aku bisa tahu gitu dia mau ngapain hari itu, dia mau kemana. Aku sama sekali nggak ada tahu jadwal dia di hari itu. Yang aku tahu dia cuma maunya di rumah aja. Akhirnya di jam 2:30 dia WA, udah makan belum yang? Aku bilang makan berat belum, makan cemilan udah. Sekarang lagi main game. Ya dia bilang kalau kamu udah main game mah lupa segalanya. Iya aku bilang gitu.
Sampai akhirnya di jam 4 sore. Di jam 4 sore aku WA dia tuh. Ya. Aku telepon nggak diangkat. WA tapi online. Oke, aku pikir dia lagi ribet kali. Sampai jam 10 kok nggak direspon. Udah apa nih? Gitu kan. Aku telepon sama tetap nggak diangkat juga. Aduh, perasaan gue mulai nggak enak nih. Pas bangun tidur, lihat handphone lagi dong. Saya lihat berita deh. Gak usah pikir panjang, saya nggak perlu baca tuh teksnya. Saya tinggal zoom aja tuh. Saya zoom postingannya kan. Set. Ini kukunya gue kenal nih, warna merah marun. Kita udah kita udah punya ikatan secara emosional. Kita tahu apa yang ada di fisik dia itu. Dia pakai apa, baju warna apa kan. Kukunya warna merah marun. Udah itu baru aku baca deskripsi dari berita itu. Umur 23, badannya mungil. Terus inisialnya HH. Kok sama? Ya pokoknya pas kita ketemu hari Sabtu sampai hari Minggu tuh kita sweet banget sih. Parah sih sweetnya, di kepala gue masih terngiang-ngiang ya. Tapi sedihnya langsung patah begitu aja ketika dapat kabar dia yang gak enak. Pemirsa Intens Investigasi, diduga terlibat kasus prostitusi online, motif Hana Hanifah banting setir ke profesi yang tak terpuji tersebut pun dipertanyakan. Namun, menurut Chris Hatta, sang kekasih kerap menghabiskan banyak uang ketika berkumpul bersama para sahabat. Sebagai seorang kekasih, juga pribadi yang sudah makan garam dalam mengelola keuangan, Chris sering memperingati Hana supaya menjaga pengeluaran agar tidak terjadi besar pasak daripada Tia. Harusnya kalau memang dia ada suatu kebutuhan atau mungkin ada masalah keuangan ya, cerita gitu sama saya. Dia orangnya tertutup sih untuk segitu. Aku juga tidak memaksakan dia untuk bercerita sih. Ya aku cuma bisa ngasih dia masukan selalu kalau tiap kali lagi kumpul sama teman-temannya ya. Nanti kalau teman-temannya udah nggak ada di tempat itu, biasa aku suka ngomong jangan lebih besar pasak daripada tiang ya. Yang biasa-biasa aja hidup gitu. Aku aja biasa-biasa aja kok, nggak yang gimana-gimana. Yang penting cukup. Paling itu aja sih. Alangkah baiknya kalau memang dia ada masalah keuangan dan lain-lainnya, dia bisa diskusikan sama saya, terus apa solusi yang dia inginkan gitu. Pacar ditangkap karena diduga terlibat prostitusi online. Chris Hatta mengenang pertemuan terakhir mereka. Di tengah masalah hukum yang sedang menjerat sang kekasih, akankah Chris Hatta memutuskan hubungan mereka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan Intens Investigasi tayang 2 kali setiap Senin sampai Jumat, pokoknya nonton terus. Dugaan kasus prostitusi online yang dialamatkan pada Hana Hanifah sudah jelas membuat Chris Hatta sebagai kekasihnya begitu terkejut. Mengenal Hana sejak tahun 2018, benih-benih cinta mulai tumbuh sejak bulan Juni kemarin. Sering bertemu dan juga kerjasama di dunia digital membuat kedekatan keduanya kian erat. Chris Hatta mengaku bahwa Hana yang mengejarnya. Namun akhirnya Chris sadar bahwa cinta telah menguasai kehidupan mereka. Chris bahkan mengaku jika hubungannya dengan Hana telah mendapat restu dari ibunda sang kekasih. Kenal Hana itu dari 2018. Nah, waktu itu posisi aku udah punya pacar. Saya dekat sama dia tuh di awal bulan Juni. Sekitar tanggal 6 ya. Tanggal 6 saya sama dia intens sekali. Ya, terus tanggal 11 Juni kita putuskan untuk bikin konten YouTube bareng. Ya itu posisi aku sama dia sebenarnya sudah berpacaran. Kemarin juga Hana sempat ngomong secara face to face. Sebetulnya pas awal-awal tuh aku yang ngejar kamu tahu. Dia cerita,
Mama sepertinya mau ngomong sama kamu deh nanti. Hah? Ngomong apa? Ya ntar aja kamu tahu sendirilah. Oke baik, aku siap gitu kan. Dan akhirnya yang berikutnya lagi mamanya sama aku ngomong gitu. Sebenarnya sih Hananya udah tahu mamanya mau ngomong apa, cuman sama akunya tuh lebih baik mamanya sendiri yang ngomong ya kan. Ya intinya mamanya itu ngomong sama aku, Chris titip Hana ya, jangan bikin dia nangis katanya. Iya mami, siap aku jalankan amanah dari mami. Gitu. Maminya sih udah sangat merestui. Pemirsa Intens Investigasi, nampaknya saat ini tidak mudah menjadi seorang Chris Hatta. Saat hati sedang berbunga-bunga memiliki kekasih baru, tapi tiba-tiba sang kekasih ditangkap polisi karena diduga terlibat kasus prostitusi online. Kendati demikian, ternyata masalah yang sedang dihadapi sang kekasih tak serta-merta membuat Chris Hatta berbalik langkah dan meninggalkan Hana Hanifah. Justru dalam keadaan sekaranglah ketulusan cinta Chris Hatta diuji. Sanggupkah Chris Hatta bertahan dalam hubungan sekalipun sang kekasih diduga terlibat kasus prostitusi online? Akankah Chris Hatta bertolak ke Medan dan memberikan dukungan pada Hana Hanifah? Supportnya ya nanti ke depannya kalau masa ini sudah selesai, ya aku mohon untuk tidak usah lagi harus memakai cara itu. Terus udah itu juga untuk saat ini aku cuma bisa berusaha mendoakan supaya dia baik-baik saja di sana. Tunggu waktu aku senggang, aku coba untuk cari waktu buat mengunjungi dia di Medan. Ya dengan adanya kejadian ini, yang jelas itu anak tidak boleh ditinggalkan sendiri ketika ada masalah. Pokoknya ini anak harus baik kesehatannya, psikologisnya, dan aku ingat kata-kata ibunya gitu. Jangan bikin Hana nangis, itu aja. Aku mencoba untuk menjaga amanah itu. Ya terlepas dari case dia yang masalah prostitusi dan lain-lain, aku tidak mau pusing. Yang penting aku sebagai orang terdekat dia mencoba untuk bisa diandalkan aja. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.